Oke, hanya beberapa slide saja sebentar ya. Oke, baik. Nah, intinya adalah kita ingin tahu bagaimana pemenuhan modal ya, pemenuhan modal sebuah perusahaan sehingga strukturnya menjadi optimum, kan itu intinya. Kemudian Dede sudah tahu dari beberapa pertemuan ini, jadi kita melihat struktur modal, kalau dalam neraca ada pada sisi mana, aktiva atau pasifa? Kalau kita ingin melihat struktur modalnya ada pada sisi aktiva atau pasifa? Aktiva, Bu. Aktiva. Dari siapa ini? Gina, Bu. Siapa? Gina Fioni. Gina. Oh, Gina. Menurut Iya, Gina Bu. dari aktiva. Yang lainnya? Dari pasifa, Bu. Dari pasifa, Bu. Dari pasifa. Anissa. Dan siapa lagi? Anissa pasifa, Gina aktiva. Yang lain? Pasifa, Ibu. Pasifa, Bu. Pasifa. Mengapa dari pasifa? Ya, silakan. Menjawab, Bu. Boleh, boleh. Karena modal itu termasuk kewajiban, jadi itu ditaruh di pasifa, Bu. Modal itu kewajiban. Renang? Mengapa di pasifa kita bisa melihat struktur modal? Apa betul modal itu adalah kewajiban? Ya, silakan. Untuk mengingat yang sudah dibahas pada waktu-waktu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ini. Dari mulai saya masuk kalau nggak salah ini, kita bicara ini. Ya, silakan yang lain. Ini kan perkuliahannya sudah mau berakhir. Ada? Halo. Baik, jangan dilupakan. Izin, Bu. Iya. Gracia, silakan. Baik, jadi dari beberapa adik-adik yang sudah menyatakan pendapatnya, jadi pada sisi pasifa ya. Jadi saya minta konsep-konsep dasar itu harus dipahami ya, dipahami, tidak hanya dihafal. Pertama kita hafal terus paham ya. Jadi seperti yang di awal saya masuk, sumber dan penggunaan, nah, gitu ya. Sumber dananya mana, penggunaannya untuk apa ya, sumber dana dari mana, penggunaan untuk apa. Jadi di sana tercantumlah pada neraca, akan terlihat ya pada neraca. Sedangkan pada laporan laba rugi atau income statement itu adanya penerimaan, pengeluaran. Jadi segala biaya ya, setiap transaksi ada di sana, segala pemasukan ya ada di sana ya. Nah, menunjukkan kinerja daripada perusahaan. Jadi kita melihat struktur modal. Tadi dikatakan pada sisi pasifa ya. Karena pasifa itu karena menggambarkan sumber-sumber modal dari sebuah perusahaan. Digunakan untuk apa? Nah, kita lihat pada sisi aktiva dipakai untuk apa saja. Kan kemarin kita sudah bicara sana ya. Ya. Kita lihat berdasarkan apa, likuiditas dan rentabilitas, solvabilitas, rentabilitas, atau secara parsial atau secara total pengadaannya. Ya kan seperti itu. Nah, berarti kalau kita melihat seperti itu, nah struktur modal itu kita lihat pada sisi pasifa. Apakah itu dia dari asing, ya, yang pertemuan sebelumnya sudah dibicarakan juga apakah dari dalam ya, dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang dari luar apakah dia berupa utang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kan begitu.
Nah, kemudian yang dari dalam, nah tadi bisa merupakan sebagian dari laba ditahan, ya, sebagian dari laba atau laba ditahan, maksudnya, kemudian dari equity dan sebagainya, ya. Nah, yang dari dalam termasuk saham, ya, saham itu dari dalam perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu menerbitkan saham, menjual saham, nanti tergantung bentuk sahamnya, apa saham preferen, apa saham biasa dan sebagainya. Nah, jadi di sanalah kita akan melihat di sini, ya, struktur modalnya. Nah, untuk pemenuhan supaya mencapai struktur modal, pemenuhan dana, supaya mencapai struktur modal optimum, nah, ada tadi dijelaskan oleh temannya, ya, beberapa pendapat dari para ahli. Dia sudah menyampaikan beberapa pendekatan, ya, beberapa pendekatan supaya mencapai yang optimal. Nah, rupanya ini yang belum tadi disinggung oleh kedua kelompok, ya. Ya, jadi tadi yang dimaksud dengan struktur modal optimal itu artinya jadi pengadaan dananya itu yang dapat meminimumkan biaya modal. Jadi adik-adik sudah mencantumkan kan, kalau menghitung biaya modal dari ini begini caranya, ada rumus-rumusnya semua kan, ada menghitung biaya modalnya. Oke. Jadi modal itu dikatakan optimum, atau struktur modalnya optimum, jika biaya modal yang dikeluarkannya itu adalah yang minimal berarti. Ya. Ini dicerminkan oleh perimbangan optimal antara modal asing atau modal sendiri, kan gitu. Asing itu tadi dari pinjaman, modal sendiri dari dalam perusahaan. Oke, nah, sekarang saya akan Nah, saya akan tunjukkan ini untuk konsep modalnya dari Mates, ya, JL Mates. Nah, untuk bisa kita mengetahui dari mana nanti kita penuhi modal itu, nah, ini menurut JL Mates, kita perlu menentukan dulu jangka waktu kritis, ya. Jangka waktu, kita menghitung dulu jangka waktu kritisnya. Nah, apabila pinjamannya yang kita perlukan tadi, ya, pinjaman itu lebih lama dari jangka waktu kritis yang sudah kita hitung, maka sumbernya sebaiknya dari utang jangka panjang menurut Gilmets nih, ya. Sedangkan yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh kedua kelompok tadi. Nah, apabila masa pinjaman lebih pendek dari jangka waktu kritis, maka sumbernya berasal dari hutang jangka pendek. Ini menurut Gilmets, ya. Nanti adik-adik silahkan buktikan, ya, adik-adik yang buktikan apakah konsep modal optimum Gilmets ini benar atau tidak, gitu, ya. Nah, adik-adik yang dibuktikan nih, para intelektual muda nih. Oke, tadi dikatakan katanya tentukan dulu jangka waktu kritisnya, kan gitu. Jadi jangka waktu kritis adalah jangka waktu pinjaman, ya, untuk memperoleh modal optimum, tadi, ya, yaitu dengan biaya yang minimal. Nah, sekarang rumusnya ini, ya. Jadi WK-nya adalah waktu kritis. Ini 365 ini adalah 365 hari dalam setahun, karena suku bunga itu biasanya dihitung dalam waktu 1 tahun, ya, jadi per tahun. Jadi adik-adik kalau akan menggunakan satuan hari ini di sini 365. Tapi kalau menggunakan satuan bulan, sini 12, ya. Jadi jangan terlalu terpaku. Ini kan kita dalam setahun, ya. Setahun kalau satuan hari kita pakai 365, kalau pakai bulan kita pakai 12. Kalau satuannya tahun, ini 1. Ya, nah seperti itu. Nah, dari konsep JL Mates ini, rumus ini bisa kita gunakan menentukan jangka waktu kritisnya dengan syarat, nah, ya, PK ini adalah tingkat bunga untuk kredit jangka pendek, ya, ini lebih besar dari tingkat bunga kredit jangka panjang, lebih besar dari tingkat bunga simpanan di bank. Oke, saya tanya adik-adik, adik-adik kan mungkin belum pernah, ya, pinjam uang di bank, ya, tapi
perlu tahu, di sini perlu tahu juga bagaimana adik sebagai seorang sarjana ekonomi pertanian, jadi perlu tahu tentang tingkat bunga. Ya. Kalau menurut adik-adik, apakah benar tingkat bunga untuk jangka pendek itu lebih besar daripada jangka panjang? Mungkin adik-adik pernah ke bank untuk diminta tolong nabung oleh orang tuanya, terus melihat di papan itu, ada ya papan kecil itu eh, mengenai tingkat bunga. Ada pernah dipercaya nggak kalau memang tingkat bunga jangka pendek lebih besar daripada jangka panjang, lebih besar dari bunga simpanan? Kalau ada gimana? Ya, silakan. Atau terbalik. Ini kan disyaratkan oleh Jelmet seperti ini. Realitanya di lapangan seperti apa di masyarakat? Berarti pernah ke bank? Halo? Pernah, Bu. Pernah ini harusnya sudah ya kalau mahasiswa ya sudah pernah bertransaksi di bank minimal ya, bayar SPP atau mungkin mengambil kiriman dari orang tua walaupun tinggal gesek-gesek aja kan. Pernah memperhatikan ini tingkat bunga ini seperti yang dipersyaratkan oleh JMIT? Pernah, Ibu. Benar nggak ini yang disyaratkan seperti ini? Realita di bank realnya betul kan seperti ini? Menurut saya benar, Ibu. Benar ya. Ya, Jadi sekarang kalau benar, mengapa tingkat bunga untuk kredit jangka panjang itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga kredit jangka pendek? Kira-kira mengapa? Mengapa pihak bank menentukan kredit bunga jangka panjang itu lebih rendah dibandingkan jangka pendek? Ya, silakan. menurut saya, Ibu, karena tingkat bunga jangka panjang itu kan memerlukan waktu yang panjang. Jadinya setorannya tiap bulan itu biasanya lebih sedikit, Ibu. Iya, terus iya jelas lebih sedikit kan tiap bulannya. Terus mengapa ditentukan lebih tingkat bunganya lebih rendah dibandingkan yang jangka pendek? Betul, setorannya lebih sedikit. Tingkat untuk kredit ya, untuk pinjaman. Karena kalau untuk jangka panjang otomatis ya nasabah itu sudah terikat ya oleh bank dalam jangka panjang ya. Jadi ada income terus buat pihak bank kan? Karena kita bayar bunga, ya enggak? Saya dalam setahun, ya dalam setahun untuk per tahunnya misalnya 5%, tapi jangka pendek bisa hanya bisa lebih tinggi, misalnya 8% atau 10%, gitu. Kita contoh ambil misalnya untuk kredit jangka panjangnya kita ambil per tahunnya ya, tahun dengan bulanan ya. Kita pinjam misalnya setahun, kemudian kita pinjam hanya 2 bulan, 3 bulan. Kita hanya memberikan masukan atau ya pemasukan ke bank hanya 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau kita ambil 1 tahun, selama setahun kita membayar bunga ke bank, ya enggak? Gitu. Tergantung daripada kebutuhannya sekarang. Nah, disinilah konsep JLMIT. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya jangka panjang, kita penuhi dari kredit yang mana. Kalau kebutuhannya itu jangka pendek, seperti tadi kan dalam raca kita untuk apa, sebaiknya kita ambil dalam jangka pendek saja. Misalnya, kalau kebutuhannya untuk membeli peralatan yang mahal untuk investasi, kita mungkin ambil dari kredit jangka panjang yang 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi ini konsepnya di sini. Jadi kita harus tentukan dulu jangka waktunya. Ini rumusnya. Oke, itu dari JLMIT. Nah, sekarang ini macam dana ya.
Ini sebelumnya sudah pernah yang saya tunjukkan juga untuk dana permanen dan dana yang yang variabel ya. Nah, sekarang adik-adik bisa perhatikan di sini. Melihat kebutuhan modal kerjanya. Ini contoh ya, kebutuhan modal kerja, ini waktu. Yang horizontal menunjukkan waktu, misalnya ini 1 tahun, kalau kita anggap ini bulan ya, jadi 1 tahun tuh masing-masing per bulan, ini kebutuhan modal kerja. Nah, jika kita perlu modal ini sepanjang tahun, misalnya gitu ya, 12 bulan, ini sepanjang tahun, ini modal 1, jadi sebaiknya kita penuhi dari kredit jangka panjang. Ya. Tapi kalau kita perlukan hanya 1 bulan, 2 bulan, kita cukup penuhi dari kredit jangka pendek. Jadi sama dengan yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya. Baik itu untuk yang aktiva tetap maupun untuk aktiva lancar. Tapi aktiva lancar itu diperlukan dalam setiap waktu. Ya, itu kita penuhi dengan kredit jangka panjang karena itu termasuk dengan modal dana yang permanen gitu ya. Nah, sama dengan itu. Jadi untuk dana permanen kita akan penuhi dengan kredit jangka panjang, tapi kebutuhan dana yang variabel kita penuhi dengan kredit jangka pendek. Ya. Ini untuk kebutuhan modal kerja. Oke, saya kira itu saja tambahannya. Nah, sekarang ini yang perlu adik-adik kerjakan untuk memahami konsep tadi. Ya, silakan difoto saja. Adik-adik cermati ya, cermati di sini. Ya, ini set contoh perusahaan ABC. Di sini memerlukan modalnya di bulan Januari sekian, sekian, sekian sampai dengan Desember sekian. Ya, di sini ada diperhatikan ya, kredit jangka panjangnya tingkat bunganya 12% per tahun, jangka pendeknya 18%, ya, sesuai dengan konsep CILMITS, jadi lebih besar tingkat bunga jangka pendek dibanding jangka panjang, kemudian bunga simpanan hanya 9%, lebih murah atau lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman tentunya ya. Oke, dari sini. Jadi berarti adik-adik harus tentukan dulu jangka waktu kritis, seperti tadi ya, tadi rumusnya sudah. Nah, kemudian bagaimana struktur modalnya jika menggunakan sistem pembelanjaan parsial, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Terus bagaimana struktur modalnya kalau kita penuhi dengan pembelanjaan total. Ya. Nah, kemudian di sini Anda berdasarkan hasil perhitungan di sini, silakan. Jadi mana yang Anda akan rekomendasikan kepada perusahaan ABC? Ya, berikan argumentasinya. Oke. Itu yang perlu dikerjakan. Silakan adik-adik kerjakan per kelompok, ya, kelompok supaya bisa diskusi. Nah, untuk pertanyaan ini nanti adik-adik silakan dijawab di kolom, di grup, ya, di WA grup dijawab. Nah, kemudian yang soal yang tadi, tugas yang tadi, adik-adik kerjakan, besok dipresentasikan. Oke, per kelompok. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Permisi Bu, Iya. terkait tugasnya itu berarti tidak ada deadline-nya ya Bu. Jadinya besok akan Ya. dipresentasikan per kelompok. Ya, besok presentasi yang tadi, yang tugas yang barusan. Besok dipresentasikan, dan berarti besok harus sudah selesai kan gitu artinya. Iya kan? Tidak perlu dikumpul, tapi besok dipresentasikan. Gitu, Dedi. Ya. Oke, Nah, terima kasih. sekarang